Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Yoga Ihsan Putra, NIM 32 dari kelas A, ingin menjelaskan tentang hubungan antara olahraga dengan politik. Jadi, hubungan olahraga dengan politik itu memang sangat erat. Bahkan jika diperhatikan secara mendalam, kami mengambil contoh sepak bola dengan sangat kental dengan unsur politik. Tetapi jika unsur politik tersebut dikemas secara negatif, maka akan sangat berbahaya bagi organisasi, atlet, dan masyarakat banyak. Contoh hubungan antara olahraga politik dalam skala internasional juga cukup banyak dan masih berlangsung hingga sekarang. Jadi ketika hubungan antara olahraga dan politik itu sangat erat sekali. Jadi kayak semisalnya ada yang menyimpang dan tidak menyimpang. Jadi ada yang negatif dan positif. Tapi rata-rata banyak yang positif dan disalahgunakan oleh semua pihak. Jadi banyak merugikan bagi atlet dan yang menikmati olahraga tersebut. Terus yang kedua ada hubungan antara olahraga dan ekonomi. Terus jadi gini, ekonomi dan olahraga itu sangat signifikan. Terus gimana ya? Kayak misalnya atlet membutuhkan sesuatu, misalnya kayak alat untuk olahraga atau latihan dan sebagainya, itu membutuhkan ekonomi, dan dengan ekonomi itu olahraga bisa semakin pesat dengan tidak hanya dengan membuang-buang uang dengan membeli alat-alat seperti sepatu atau baju semuanya, tapi ekonomi itu juga olahraga itu juga bisa menghasilkan duit dengan kita menjadi atlet profesional dan bisa menjuarai suatu kejuaraan. Dan dengan itu akan banyak kayak negara-negara lain atau kayak orang luar gitu, atau misalnya kita di Jawa atau kita di Batam dan di lain-lainnya. Jadi satu Indonesia bisa tahu kita itu atlet profesional dan bisa saja kita direkrut oleh klub tersebut atau tim tersebut. Dan yang ketiga itu ada kayak pergeseran fungsi olahraga dari masa ke masa. Jadi setiap masa ke masa itu manusia itu mempunyai pola pikirnya sendiri. Jadi tadi semisalnya orang zaman dulu itu semuanya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh pemain profesional ini dan semuanya, ataupun kayak staffnya dan lainnya. Tapi semakin lama itu ada yang namanya kayak orang yang suka mengkritik. Jadi memang ada zaman dahulu, tapi mereka lebih memahami situasi zaman dahulu. Dan kalau zaman sekarang, manusia modern ini sangat sangat ingin mengkritik. Jadi walaupun walaupun mereka menang juara satu, tapi kalau misalnya ada kesalahan sedikit aja, pasti mereka bakal di komentar dan bakal membuat orang itu berpikir negatif tentang olahraga tersebut. Jadi keempat ada prasosiologi dalam mengatasi masalah dalam olahraga. Jadi yang pertama itu ada fair play. Dalam sosiologi itu ada fair play untuk olahraga. Fair play itu kata untuk olahraga. Jadi fair play itu jadi kita harus bisa kayak fair play itu ya biasa mainnya tuh adil gitu loh. Jadi kalau misalnya salah, oh ya udah salah gitu. Jadi nggak usah ada protes yang berlebihan gitu, itu nggak menunjukkan kalau kita tuh fair play. Baru komunikatif itu kayak komunikasi lah. Misalnya kalian misalnya antara pemain sama pelatih, jadi harus ada komunikasi untuk bisa dapat feel. Jadi misalnya pelatihnya nunjukin ke A, jadi pemainnya harus nunjukin yang A, jadi begitu dan seterusnya. Terus menghormati peraturan masalah dan pemecahannya. Jadi itu apapun yang ada di game, misalnya ada peraturan di game itu jangan kalian langgar. Jadi gunanya itu buat apa ya? Jadi kan misalnya kalian langgar nih, yang dirugikan itu bukan kalian saja. Jadi ada yang dirugikan itu banyak. Misalnya kayak
pelatih, malu atau gimana kan, jadinya nggak enak gue jadi pelatih. Ya udah gitu. Jadi yang kelima ada antara wanita dan olahraga. Banyak diketahui bahwa wanita itu sangat berbeda dengan pria dalam segi hal fisik maupun segi emosional, karena ada di sini ada bilangnya seks dan gender. Jadi seks itu konsep membedakan antara kaum laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan sesuatu yang sifatnya biologis, kodrati, dan tidak bisa